Nah, oke. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya itu kita akan melakukan kegiatan praktikum berbantuan PET simulation. Nah, kalian bisa membuka LKPD-nya yang sudah Ibu kirim melalui GCR atau Google Classroom. Nah, kita coba scroll ke bawah ya. Nah, indikator pencapaiannya kalian bisa baca tujuannya itu. Nah, langsung saja ke alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang digunakan ini tentu saja PET simulation atau fluid pressure and flow. Nah, meskipun pembelajaran kita dilakukan secara daring, kan biasanya untuk kegiatan fisika, praktikum fisika itu dilakukan secara real di laboratorium. Nah, karena keterbatasan jarak, waktu, dan tempat ini, kita bisa menggunakan alternatif kegiatan praktikum secara virtual berbantuan salah satu aplikasi simulasi ini. Nah, salah satu keuntungan kita menggunakan praktikum secara virtual itu misalkan yang pertama, kan kalau misalkan kita istilahnya melakukan kegiatan praktikum itu harus ada alat dan bahannya. Nah, karena misalkan alat dan bahan ketersediaan di sekolahnya itu tidak ada, maka otomatis kan praktikumnya itu tidak bisa dilaksanakan. Kedua, kan materi fisika itu banyak yang bersifat abstrak atau yang kasat mata, yang tidak kasat mata. Misalkan kita mau gimana sih bentuk dari ketika listrik itu mengaliri arus atau tegangannya. Misalkan gimana sih bentuk dari atom atau molekul itu. Kemudian gimana sih kalau misalkan di fluida itu kita nyari apa ya istilahnya. Pokoknya yang bersifat abstrak biasanya itu kan terjadi miskonsepsi atau tidak sesuai antara konsep dari materi tersebut dengan apa yang kita pahami kan. Nah, berbantuan media laboratorium virtual ini, hal-hal materi yang bersifat abstrak tadi kita bisa langsung istilahnya melihat, oh bentuknya itu seperti ini ya, oh ternyata aliran dari arus ini seperti ini ya. Jadi memudahkan kita mendapat sebuah gambaran ternyata materi dari fisika ini seperti ini ya. Nah, seperti itu merupakan salah satu keuntungan dari kita menggunakan laboratorium secara kegiatan praktikum secara virtual ini. Nah, yang selanjutnya ini ada prosedur kerja atau langkah-langkah percobaan. Yang pertama itu untuk mengakses dari simulasi ini kalian bisa menggunakan laptop atau komputer atau smartphone berbasis Android atau iOS. Lalu untuk keduanya itu untuk pengguna Android nih kalian bisa langsung mendownloadnya melalui Play Store. Kemudian yang ketiga, pilih dan jalankan simulasi tersebut. Ketika kita sudah berhasil membukanya di browser atau mendownloadnya di Play Store, maka kita tinggal jalankan simulasi ini. Nah, kalian tinggal ketikkan saja di Google browser kalian link ini. Ibu akan mengirimkannya di GCR agar kalian bisa langsung mengaksesnya. Kemudian yang keempat, pilih pressure, yaitu tekanan. Yang kelima itu klik rules and grid. Yang keenam itu tempatkan rules di dalam wadah fluida cair. Ketujuh itu tempatkan atau tarik pressure meter atau pengukur tekanan di dalam wadah fluida cair. Kedelapan, catat nilai kedalaman dan tekanan total yang terukur dalam tabel hasil pengamatan. Nah, variasikan kedalamannya. Misalkan percobaan pertama kedalamannya 1, percobaan kedua kedalamannya 2 dan sampai 3 variasi. Sampai 3 variasi ya. Yang 9 itu hitung nilai tekanan hidrostatis atau pH-nya. Dan yang 10 itu lakukan langkah 7, 8, 9 untuk wadah fluida cair kedua. Nah, dengan cara ganti dari massa jenis fluida dari air atau water pindah ke honey atau madu atau ke gasolin.
Nah, nah ini nih merupakan gambaran kasar dari ilustrasi simulasinya. Nah, di sini tuh ada grid berupa sebuah garis untuk memudahkan kita dalam mengukur kedalamannya. Oh, misalkan 1 meter tuh segini, 2 meter tuh segini, seperti itu. Ruler atau penggaris, kemudian ada pressure meter atau tekanan pengukur tekanan, lalu ada densitas atau massa jenis, dan gravitasi. Nah, untuk nilai gravitasi ini digunakan gravitasi bumi yang besarnya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih memahami, kita langsung praktek untuk mengoperasikan PET simulation itu. Misalkan kita buka browsernya. Mohon maaf. Ibu share screen dulu ya. Share screen Google-nya. Nah, di sini kita tuliskan PET. Salah ya. Di sini. Mohon maaf. Duh. Mohon maaf. Ribet ya. Meetingnya mana sih? Oh, ini nih. Share screen-nya lewat ini aja. Google. Biar langsung. Nah, kita ketikkan aja di sini nih. PET simulasi fluida statis. Nah, klik ini, link ini. Sebentar loading. Kita tunggu. Nah, ini udah kebuka ya. Jadi jenis simulasi yang digunakannya ini tampilannya seperti ini. Kita klik. Tunggu ya. Nah, lagi loading sebentar, Nak. Nah, ini muncul ya. Nah, ini merupakan gambaran dari simulasinya. Nah, kan tuh dari prosedur kerja itu ada kita harus mengklik dari grid atau rulernya. Nah, ini penggarisnya kita klik, lalu garis bantunya kita klik. Nah, otomatis di sini tuh langsung ada alatnya muncul. Nah, ini gridnya, ini penggarisnya. Lalu di sini ada densitas. Nah, 3 jenis densitas tadi itu ada air, ada bensin, apa sih ini tuh? Bersin, dan ada honey atau madu, di mana satuannya dari densitas itu kilogram per meter kubik. Lalu di sini ada gravitasinya yang digunakan itu kita gunakan besar gravitasi dari bumi sebesar 9,8. Lalu di sini ada pressure meter tadi atau pengukur tekanan. Nah, jadi langkah kerjanya itu pertama-tama kalian nih, kan di sini tuh ada keran istilahnya untuk mengisi air di dalam wadah nih. Kemudian kalau misalkan kita ketinggiannya itu harus 1 meter, kita bisa membuangnya nih di sebelah sini. Nah, pembuangannya, tombol pembuangannya itu di bawah. Nah, kalau misalkan ini udah ketinggiannya di 1 meter, kalian ukur tekanannya nih sampai bawah untuk mengukur tekanan yang akan diselisih di mana besarnya EPO itu 101,3 FA. Nah, di mana kan PO itu sudah ditetapkan besarnya itu segini. Nah, untuk mencari pH ini kalian tinggal kurangi aja. Ini dikurangi ini sesuai dengan yang ada di LKPD tadi. Nah, misalkan ketinggian kedua ini kita buang di 2 meter. Kita buang. Oke, nah ini di 2 meter. Kita ukur lagi tekanannya di bawah. Nah, kayak gini. Kalau udah, jangan lupa datanya catat di tabel pengamatan. Yang ketiga itu di 3 meter. Kita buang semua airnya. Oke, kita ukur tekanannya nih.
Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan densitas yang kita gunakannya itu air, sudah kita melakukan kegiatan praktiknya, otomatis kita variasikan nih ke densitas dari berasin. Misalkan, berasin juga sama. 3 dulu, 1 meter dulu, kedalamannya nanti 2, terus 3. Terus nanti percobaan ketiga itu di madu. Nah, masukin. Pasti setiap massa jenis yang kita gunakan akan menghasilkan tekanan yang berbeda. Nah, mungkin itu saja dalam tutorial menggunakan pad simulation ini. Good luck untuk kalian, semangat selalu. Pokoknya jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang sudah Ibu perintahkan. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan.